Ini adalah textbook reading dari buku Craniotomy. Judul yang akan disampaikan oleh Dr. Sadullah adalah Skull Base Craniotomy. Kita bahas bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin pada malam ini saya akan membawakan salah satu bab dari buku Craniotomy Atlas oleh Andreas Rabe di bab 5, yaitu tentang Skull Base Craniotomy. Ini sedikit pengantar untuk Skull Base Craniotomy. Yang beberapa poin-poin yang akan dibahas pada buku ini adalah mengenai frontal craniotomy. Di dalamnya yang akan dibahas adalah bifrontal atau coronal, frontotemporal craniotomy, approach frontotemporal craniotomy. Di dalamnya ada supraorbita, frontolateral, Helsinki, dan terional. Untuk temporal craniotomy, di dalamnya ada temporobasal, dan untuk posterior fossa yang akan dibahas adalah retrosigmoid craniotomy. Yang pertama kali akan dibahas di buku ini adalah bifrontal. Biasanya insisi ini, approach ini digunakan untuk patologi yang berada pada anterior skull base, yang biasanya yang juga kadang-kadang extend sampai ke nasal cavity, dan biasanya bisa sampai ke suprasellar, regio suprasellar. Dan juga biasanya digunakan untuk tumor-tumor yang cenderung besar yang tidak bisa di-approach dengan insisi yang kecil. Untuk positioning dari bifrontal sendiri, yaitu dia dengan positioning supine dengan tubuhnya sedikit head rank up, dengan kepala ekstensi sekitar 15 sampai 20 derajat untuk memungkinkan frontal jatuh sehingga dapat memperlebar daerah frontobasal. Ini anatomi yang penting untuk kita ketahui pada approach bifrontal. Yang nomor 1 ini adalah frontal sinus, nomor 2 nasion, nomor 3 glabella, ini ada tragus, ini superior temporal artery, ada yang cabang frontal, cabang parietal, yang nomor 6 ini nervus dan arteri supraorbital, serta SSS, suprasagittal sinus di median. Insisian bisa digunakan mulai dari 1 cm di atas zigoma dan 1 cm, sekitar 1 cm di depan tragus, sampai ke tragus kontralateral, lalu flap, insisi diperluas dengan secara insisi, dilakukan flap kulit ke anterior, dan dilakukan preservasi terhadap struktur penting di sini adalah supraorbital nerve dan arteri supraorbitalis. Setelah kita lakukan flap, salah satu yang penting juga adalah biasanya digunakan wet dressing untuk menutupi area sekitar untuk menghindari terjadinya thermal injury akibat lampu mikroskop. Untuk bukaannya, bukaan tulangnya di buku ini dibahas ada 2 yang disarankan, yaitu untuk kidney shape atau yang berbentuk sferis. Untuk yang kidney shape ini kelebihannya dia tidak membuka dari frontal sinus frontal, namun kalau yang sferis ini dia membuka sinus frontal, kekurangannya, namun kelebihannya dia akan lebih maksimal dalam expose-nya untuk frontobasal. Setelah dilakukan craniotomy, baik itu yang kidney shape atau yang sferis atau yang oval, biasanya disarankan juga di buku ini untuk melakukan drilling dari tabula interna dan frontobasal untuk memperlebar area operasi. Dikatakan di sini dengan high speed drill sekitar 4 mm, ini nanti akan membantu untuk memperlebar dari approach kita. Setelah bila kita memakai insisi yang sferis, bila frontal sinusnya terbuka, maka disarankan juga untuk dilakukan obliterasi dari frontal sinus untuk
meminimalisir dari resiko postoperatif infeksi meningitisnya. Setelah melakukan drilling dari tabula dari bagian basal dari frontal, dura biasanya dibuka dengan slightly curve dengan melewati garis tengah. Biasanya di sini dilakukan ligasi dan pemotongan dari suprasagittal sinus. Selain itu juga pada buku ini selain dilakukan pemotongan pada superior sagittal sinus, pemotongan insisinya dilanjutkan sampai memotong fax. Untuk penutupan selanjutnya untuk penutupan dari tulang bisa digunakan menggunakan mini plate. Ini checklist di buku ini biasanya disarankan untuk kalau ada menggunakan neuronavigasi untuk memungkinkan kita mengetahui letak dari sinus frontalnya. Sebelum insisi biasanya kita pastikan agak ekstensi untuk memungkinkan supaya frontal lobe bisa terjatuh karena gaya gravitasi. Untuk insisi koronal biasanya dilakukan 1 cm di belakang garis rambut, biasanya di depan tragus 1 cm dan di atas 1,5 sampai 1 cm di atas zigoma. Insisi ini juga disarankan untuk kita bisa mempersiapkan untuk pericranial flap bila ada komplikasi robekan dura pada skalpis. Untuk selanjutnya yang dibahas pada buku ini adalah tentang anatomi dan proteksi dari nervus facialis atau nervus 7. Karena untuk approach berikut untuk kraniotomi skalpis berikutnya, teknik ini akan selalu dipakai. Jadi nervus 7 sendiri dia berjalan keluar dari foramen stylomastoid, lalu dia akan berjalan di atas zigoma di bawah fascia, lalu setelah melewati zigoma dia akan keluar sehingga dia berada di atas dari fasi. Sehingga nanti ini adalah anatominya. Ini adalah deep fat layer. Ini deep fat layer, ini superficial fat layer. Sedangkan ini adalah musculus temporalis. Inilah fasi yang di dalam, sedangkan di luar juga adalah superior fasi. Dan setelah melewati dari zigoma, nervus 7 itu akan berjalan di atas dari fasi, di antara fasi dan galea. Ini adalah skematik perjalanannya. Setelah keluar dari foramen stylomastoid, dia akan berjalan ke depan untuk mempersarafi cabang frontal. Ini di buku ini juga dibahas untuk perkiraan dari posisi dari nervus 7. Dia diperkirakan berada lebih dari 1,5 cm lebih di anterior, lebih dari 1,5 cm dari tragus, dan lebih dari 2 cm di belakang sudut mata. Di perkiraan dia berada di sini, maka dari itu insisi kita disarankan 1 cm di depan dari tragus untuk menghindari terpotongnya dari nervus facialis. Ada tiga surgical teknik yang kita dapat lakukan untuk mempreservasi nervus facialis. Yang B, C, dan D. Untuk diagram A ini adalah skematik apa yang akan terjadi bila kita melakukan flap kulit tanpa kita melakukan preservasi dari nervus 7. Ini akan terpotong karena saat kita memisahkan galea dari fascia, itu nervus 7 yang berada di antaranya akan bisa terpotong. Karena itu beberapa teknik yang ditampilkan di buku ini adalah yang pertama interfacial flap, di mana kita melakukan insisi pada superficial fat pad dengan harapan untuk mengangkat nervus 7 ini bersama dengan galea ikut ke arah flap kulit. Selain itu kita juga bisa yang
diagram C ini kita bisa melakukan subfacial flap, yaitu kita mengangkat fasia pada deep fasia pada yang melapisi musculus temporalis ikut bersama flap kulit kita. Dan yang terakhir, ini yang paling mudah untuk dilakukan, yaitu dengan combine mucocutaneous flap. Jadi kita melakukan flap kulit sekalian dengan otot temporal. Inilah contoh-contohnya untuk interfacial diseksi untuk preservation nerve 7. Ini di mana setelah kita lakukan insisi, ini contohnya pterional, kita bisa lihat ada fat pad di daerah sini berwarna kekuningan. Itu akan kita melakukan diseksi di situ untuk mengangkat fat pad ini ikut bersama dengan flap kulit frontal. Ini adalah setelah kita melakukan flap preservasi dari nerve 7, baru kita lakukan diseksi dari musculus temporalisnya. Sedangkan ini adalah contoh untuk diseksi subfacial, di mana kita melakukan insisi lebih dalam lagi daripada interfasia, yaitu kita melakukan insisi sampai memotong dari fasia dari musculus temporalis. Lalu diikutkan ke flap kulit ke depan, dan sebelum kita lakukan diseksi dari musculus temporalis. Dan ini combine mucocutaneous, ini yang paling sederhana, yaitu dilakukan insisi sampai ke perios tulang, lalu kita membuat flap kulit dan otot-ototnya dengan di sini dicontohkan dengan raspberry. Kita lakukan flap dengan mendiseksi kulit beserta ototnya sekaligus. Selain itu, yang perlu kita perhatikan juga dan di buku ini dibahas adalah preservasi dari superficial temporal artery, di mana superficial temporal artery untuk teknik preservasinya sendiri, superficial temporal artery biasanya ada dua cabang, terminal branch-nya yaitu frontal dan parietal. Dan biasanya untuk beberapa insisi seperti pterional, itu biasanya kita harus mengorbankan cabang frontal. Namun yang di buku ini dibahas bagaimana caranya untuk mempertahankan yang cabang parietalnya. Biasanya di buku ini disarankan untuk kita melakukan markering dari superficial temporal artery dengan merabanya, lalu memberikan marker. Setelah itu kita bisa di buku ini dijelaskan bahwa superficial temporal artery itu berada di atas fasia, di atas galea, dan di bawah subkutan, sehingga kita melakukan insisi dengan perkiraan sampai pada subkutannya. Lalu dengan dicontohkan di buku ini dengan Madsen boom, kita lakukan diseksi horizontal searah dengan di daerah subkutan searah dengan superficial STA-nya. Setelah kita lakukan diseksi dan kita pisahkan STA dari lapisan subkutis, kita baru melanjutkan insisi ke arah sampai ke ujung rencana insisi kita. Setelah itu untuk preservasinya, setelah itu kita berusaha mengidentifikasi cabang STA-nya. Jadi STA ada cabang frontal pada ini, dicontohkan ini cabang frontal, sedangkan yang ini adalah cabang parietal. Untuk melakukan sisi biasanya pada pterional, biasanya kita harus mengorbankan cabang frontal. Jadi kita di buku ini dianjurkan untuk membakar sebelum memotong cabang frontal, dilakukan koagulasi dengan bipolar. Ini skematiknya. Untuk craniotomy scalpis yang lain adalah supraorbita. Di sini digambarkan dengan posisi supine, kepala ganjal bahu dan kepala miring 30 derajat. Anatomi yang perlu kita ketahui untuk approach supraorbita sendiri, yaitu di sini dijelaskan ada nervus dan arteri supraorbital. Yang nomor 5 ini ada sinus frontal. Nomor 4 ini adalah perkiraan dari frontobasal. Nomor 2 supratemporal line, dan nomor 3 adalah nervus 7. Di mana kita lihat nervus 7 biasanya memiliki ujung-ujung sampai dengan superior temporal line yang dibahas di buku ini. Dan ini adalah rencana craniotomy atau bukaan tulang kita. Untuk supraorbita, insisi dilakukan pada eyebrow, pada alis, biasanya sepanjang 3-4 cm untuk
dilakukan pada alis, meskipun craniotominya nanti akan kita lakukan pada di superiornya untuk kepentingan kosmetis. Setelah melakukan insisi sekitar 3-4 cm, lalu tahap selanjutnya adalah kita melakukan pemotongan dari otot frontal di atas dengan Madsen boom, di sini, dengan Madsen boom dan cutter. Dan salah satu pitfall-nya di sini adalah jangan sampai melebihi dari superior temporal line, dikarenakan yang ditakutkan adalah diseksi otot kita ini akan memotong dari nervus 7. Sehingga digambarkan di buku ini untuk pembukaan otot berhenti sebelum sampai superior temporal line, dan nanti akan diperlebar dengan raspator. Setelah dilakukan diseksi otot, kita bisa lihat di sini, ini superior temporal line. Lubang bor akan diletakkan di keyhole, satu lubang di buku ini, dengan harapan dari keyhole ini nanti akan dilakukan bukaan tulang dengan craniotomy, sehingga lubang bekas bornya ini akan tertutup oleh otot. Yang disarankan di sini adalah dengan kita melakukan craniotomy dengan menggunakan drill agar dapat melakukan bukaan dengan bukaannya lebih kecil. Untuk arah drillingnya sendiri yang disarankan adalah mengarah kepada operator seperti di yang warna hijau ini, karena kalau kita mengarah ke medial, maka yang ditakutkan adalah drill kita ini akan masuk ke supraorbitas, sedangkan yang kita harapkan adalah masuk ke frontobasal. Setelah itu dilanjutkan dengan craniotomy. Biasanya untuk yang lateral ini diperkirakan tidak sampai ke foramen supraorbita. Jadi untuk batas medialnya adalah foramen supraorbita. Bukanya sekitar 3-4 cm. Untuk selanjutnya, setelah kita melakukan borehole, kita perlebar dengan craniotomy. Di sini dengan dua arah. Yang pertama adalah untuk basalnya dulu, yang frontobasalnya dulu, baru kita yang frontalnya. Biasanya nanti setelah dilakukan craniotomy, ukuran craniotominya yang diharapkan 1,5, berkisar antara 1,5 sampai 2,5 cm. Setelah kita melakukan flap craniotomy dan flap tulang, di buku ini juga disarankan untuk melakukan drilling dari anterior fossa untuk sebanyak sekitar 4-5 mm dengan diamond drill, untuk memperluas karena pada buku ini dikatakan bahwa frontobasal itu kadang-kadang tidak rata, sehingga kita dengan meratakan frontobasal itu akan menambah dari koridor operasi kita. Inilah contoh bukaannya. Bukaannya untuk duranya, bukaannya dengan semi lunar, dengan basisnya berada pada frontobasal. Inilah contoh-contoh bukaannya. Untuk penutupannya sendiri, di buku ini disarankan untuk tulangnya itu dilakukan pemasangan tulang dengan bagian medial dan bagian medial dan maaf, ini sebenarnya kalau yang dikatakan di buku ini bagian medial dan inferior, bagian medial dan basal dan frontobasal diharapkan tulang ini akan menempel, sedangkan bagian yang lain akan ditutup dengan mini plate, dan ini adalah bone cement. Setelah itu dilakukan penjahitan untuk tulus frontalis serta penutupan luka. Ini adalah poin-poin yang bisa dilakukan. Bukaan selanjutnya, craniotomy selanjutnya untuk scalpel adalah yang dibahas di buku ini adalah frontolateral. Pasien ini positioning pasien dengan head pin, kepala mengarah 30 sampai 40 derajat dengan posisi supine. Anatomi yang penting kita ketahui adalah yang nomor 1 ini supraorbital, nomor 2 ini adalah proses zygomatikus yang menempel pada frontal, nomor 3 sutura frontozygomatik, nomor 4 superior temporal artery, nomor 5 fascia yang menempel pada superior temporal line. Untuk insisinya mirip dengan paternal approach, tetapi untuk frontolateral sendiri biasanya tidak perlu sampai terlalu jauh ke bawah pada daerah temporalnya.
targetnya adalah membuka dari sylvian fissure dan frontolateral sampai frontobasal dan sampai frontolateral. Biasanya pada insisi ini operator tidak merencanakan untuk membuka temporobasal. Jadi ini versi kecil dari pteronal. Step by step-nya setelah kita lakukan insisi lapis demi lapis, ini dilakukan insisi untuk perios dan preservasi level 7 dan periosnya diikutkan dengan flap kulit kita ke arah anterior. Ini bisa kita diagramnya dari flat pad-nya diikutkan bersama perios yang di frontal ke flap kulit ke anterior. Lalu selanjutnya setelah kita lakukan flap kulit, kita di sini yang panah warna kuning ini adalah zygomatic proses zygomaticus yang berada pada frontal bone, itu menandakan dari frontobasal. Kita raba, lalu kita lakukan diseksi dengan menggunakan raspad secara tumpul untuk otot temporalnya. Kita hanya buka sampai ke keyhole. Setelah kita lakukan diseksi secara tumpul sampai expose keyhole, kita lakukan borehole di daerah keyhole dengan arah yang sama, mengarah ke operator, satu lubang, lalu akan dilanjutkan dengan craniotomy. Setelah kita melakukan borehole satu lubang, kita lanjutkan dengan craniotomy. Yang disarankan adalah kita melakukan craniotomy mulai dari frontal bone dulu, baru frontobasal. Setelah itu sama seperti bukaan supraorbita, dilakukan drilling dari frontobasal untuk memperluas area operasi. Untuk bukaan duranya dengan semiluner sama dengan pedicle berada pada frontobasal. Ini disarankan juga untuk meletakkan padding basah untuk mencegah kerusakan mencegah dura agar tidak kering akibat panas dari mikroskop. Untuk penutupannya, ini yang benar. Yang disarankan pada buku ini bukan seperti bukaan supraorbita tadi, yaitu yang disarankan adalah bagian medial dan bagian frontobasal ini adalah menempel tulangnya. Sedangkan kalaupun kita akan menutup dengan bondas atau dengan bon semen, itu disarankan untuk di atas. Lalu kita kembalikan, kalau di buku ini mereka membuat lubang pada frontal agar bisa mengembalikan otot temporal ke tempat. Ini variasi lain dari dinamakan Helsinki lateral supraorbital. Approach ini biasanya digunakan pada lesi-lesi pada fossa anterior, pada sela dan suprasela. Biasanya juga digunakan pada anterior circulation aneurysm atau pada beberapa basilar tip aneurysm. Insisi ini merupakan insisi yang lebih kecil daripada approach yang lebih kecil daripada yang sebelumnya, frontotemporal, yaitu yang perlu kita tahu di sini adalah yang nomor satu adalah garis imajiner dari mid pupillary line ke belakang, sedangkan nomor 4 ini adalah superior temporal line, nomor 2 proses zygomaticus yang di frontal, nomor 3 frontozygomatic sutura frontozygomatic, sedangkan 6 cm ini, jadi nomor 5 ini adalah garis imajiner. Jadi frontozygomatic suture ini di buku ini dikatakan bahwa di belakang dari frontozygomatic suture ini adalah sphenoid bone. Dan di sphenoid bone itu di belakangnya adalah sylvian fissure. Garis nomor 5 ini adalah garis imajiner arah sylvian fissure. Di buku ini dengan menarik garis imajiner dari frontozygomatic suture dan titik 6 cm di atas root zygoma yang posterior. Itu kalau kita tarik garis lurus, perkiraan dari sylvian fissure. Insisi kita dilakukan target bukaan kita adalah sylvian fissure ini dan frontobasal. Insisi yang diajarkan di buku ini adalah dengan insisi dengan tandas, maksudnya insisi sampai
tandas dan melakukan flap myocutaneous, melakukan flap otot dan kulitnya secara bersamaan ke anterior, secara single layer, bukan labas timilar. Setelah dilakukan flap secara single layer ke arah anterior, lalu dilakukan borehole pada proses zygomatikus yang di daerah frontal ini dengan estimasi bahwa ini adalah frontobasal. Pada Helsinki ini borehole dilakukan di belakang. Tujuannya adalah karena biasanya memang di daerah belakang ini di superior-temporal line yang bagian belakang ini duranya biasanya melekat erat sehingga dilakukan borehole di sini dengan harapan kita bisa melepas dura dari insersinya. Setelah itu dilakukan pemisahan dari dura ke arah dan craniotomy. Targetnya adalah melakukan craniotomy untuk membuka frontal dan frontobasal sampai batas bawahnya adalah sylvian. Yang di garis-garis ini yang di garis arsir inilah perkiraan dari sphenoid bone. Craniotomy dilakukan awalnya di frontal dulu, baru dilanjutkan ke temporal. Lalu untuk yang di sphenoid bone biasanya dilakukan dengan melepas craniotom, sepatunya dura protector dari craniotom, lalu dilakukan drilling sampai tipis. Setelah itu kita lakukan flap tulang dan kita diseksi dura dari tulang sekitarnya dan kita lakukan drilling lagi untuk memperlebar dari approach kita. Yang salah satu yang buku ini dibahas juga ada namanya teknik hot drilling teknik. Jadi dilakukan drilling dengan tidak terlalu banyak irigasi sehingga akan menimbulkan efek koagulasi sehingga diharapkan dapat membantu untuk men-stop bleeding dari tulang, bone bleeding. Untuk insisi duranya dilakukan dengan pedicle berada pada frontal dan semilunar. Ini target kita, inilah lobus frontal, sedangkan yang garis kuning ini adalah sylvian fissure. Jadi target pada bukaan ini adalah batas bawahnya adalah sylvian fissure. Dan di atasnya nanti kita bisa masuk di sini adalah frontobasal. Tujuan utamanya adalah untuk membuka frontobasal, basal cistern, dan lamina terminalis untuk melakukan agar otaknya nanti akan rileks dan kita mempermudah approach kita. Teknik craniotomy yang lain adalah ini yang mungkin paling lama diperkenalkan oleh Yasargil dahulu awalnya, insisi pteorianal. Beda dengan insisi yang lainnya, insisi ini lebih besar, yaitu bahkan pada beberapa kondisi dikatakan di buku ini bisa sampai menyeberang dari midline, menyeberang dari garis tengah ini untuk kita bisa mengekspos. Dan eksposnya nanti bukanya akan lebih besar daripada insisi-insisi sebelumnya. Yang perlu diketahui, anatomi seperti midline, supraorbital, ini zygomatic process, nervus 7, insisi dilakukan lapis demi lapis, mulai dari 1 cm di depan tragus dan 0 sampai 10 mm di atas dari arcus zygoma bagian posterior. Biasanya dilakukan 1 cm di belakang dari garis rambut untuk kepentingan kosmetik. Setelah dilakukan insisi, selanjutnya dilakukan preservasi dari nervus 7. Kalau di buku ini mereka biasanya melakukan preservasi dengan teknik myocutaneous flap, yaitu dilakukan insisi flap bersama otot dan kulit secara bersamaan. Setelah itu sampai terekspos tulang, ada 3 pilihan untuk melakukan borehole pertama pada bukaan pteorianal ini, A, B, dan C pada temporobasal. B ini adalah diperkirakan ini perkiraan di mana ini sphenoid bone, ini B ini di belakang dari sphenoid bone. C ini adalah keyhole. Kelebihannya untuk
bila kita melakukan borehole pada A, ini adalah daerah paling bawah, paling rendah daripada temporal. Untuk B ini biasanya duramater dikatakan di buku ini biasanya melengket kuat pada titik ini. Sedangkan pada C ini McCartney hole jarang di buku ini tidak terlalu disarankan karena dikatakan kosmetisnya tidak terlalu baik. Ini pada buku ini dicontohkan jadi pada buku ini juga diberitahukan bahwa pada tulang temporal selain letak dari sphenoid bone, selain kita bisa memperkirakan dari frontozygomatic suture, namun pada bukaan Myocutaneous flap seperti ini kita tidak bisa melihat suturannya. Namun ya salah satu landmark lain yang bisa kita lihat adalah di sini ada cerukan atau slope di daerah temporal bone yang bagian depan. Cerukan ini biasanya menandai bahwa di baliknya adalah sphenoid bone. Ini cerukannya. Di buku ini disarankan untuk melakukan bore di belakang itu karena dengan harapan mempermudah untuk melepas dari dura. Setelah melakukan bore satu lubang, dilanjutkan dengan melakukan craniotomy. Bisa kalau di buku ini yang dilakukan dengan pembukaan temporal dengan arah temporal ke arah temporal terlebih dahulu. Namun ada beberapa juga yang menyarankan untuk kita membuka ke arah frontal terlebih dahulu dengan pertimbangan bahwa di bawah di daerah temporal ini ada jalannya dari MMA sehingga kadang-kadang bila tergesek oleh craniotomy itu akan dapat menyebabkan perdarahan. Sehingga biasanya ada yang menyarankan untuk membuka frontal dulu, setelah itu baru membuka yang bagian temporal pada bagian akhir untuk meminimalisir ongoing bleeding. Nah, ini salah satu teknik juga untuk pada daerah frontal ini. Ini sebenarnya sama seperti yang dilakukan. Ini juga bisa dilakukan pada bukaan-bukaan yang seperti supraorbita yang awal, supraorbita Helsinki. Ini kita bisa lihat di sini craniotomy. Pertama, craniotominya dilakukan dari lubang craniotomy yang bagian belakang, dan kemudian kita lihat di sini dia melakukan craniotom sampai ke frontobasal, baru belok ke arah lateral, sehingga diharapkan adalah bukaannya nanti akan benar-benar bisa mencapai dari basal dari frontal. Setelah itu dilakukan gantung dura dan gantung dura, take up di daerah lateralnya, lalu dilakukan diseksi dari dura, drilling dari frontal, tulang frontal, frontobasal, sphenoid, dan pada beberapa sphenoid bone untuk memperlebar expose. Dan di daerah sphenoid bone ini, daerah medial, nanti salah satu yang bisa kita temui adalah ini meningoorbital band. Inilah dura dari temporal frontal yang masuk ke superior orbital fissure. Ini berisi vena dan tidak ada nerve, sehingga kita bisa melakukan koagulasi dan pemotongan untuk memperlebar dari expose. Untuk approach lainnya adalah temporobasal craniotomy. Ini digunakan untuk mengakses dari ujung dari piramid petrus, glyphus, cavernous sinus, cavum Michael cave, lateral dari brainstem, dan tip basilar tip artery. Struktur yang harus kita kenali adalah superficial temporal artery. Ini adalah lantai dari fossa media, diperkirakan dari antus lateral sampai dengan meatus acusticus externus. Ini asterion nomor 9, asterion nomor 9, nomor 8 asterion. Ini adalah tulang zigoma, nervus 7, otot temporal. Insisinya berbentuk lazy Z dengan dimulai 1 cm di depan tragus dan 1 cm di atas zigoma. Lapis demi lapis sepanjang 4-5 cm ke atas. Insisinya akan belok ke arah posterior dan superior setelah begitu mencapai atas dari telinga. Setelah insisi ini diharapkan mensper atau tidak sampai merusak fascia.
Karena pada bukaan ini diharapkan fascia nanti akan kita buka belakangan. Setelah kita melakukan lesisi insisi itu baru kita retraksi, pasang retraktor, baru kita lakukan insisi dari fascia. Diharapkan adalah kita bisa menemukan otot di bawah, otot temporal di bawahnya itu serat-seratnya mengarah ke superior, sehingga sebenarnya tidak perlu untuk melakukan diseksi dengan tajam, bisa melakukan diseksi dengan tumpul, sehingga nanti akan menekan perdarahan dan atrofi otot akibat kita melakukan diseksi dengan monopolar. Ini setelah membuka fasi, kita lakukan diseksi secara tumpul. Kita bisa lihat di sini dia tidak memotong tidak merusak dari ototnya, hanya men-split. Setelah itu dilakukan burhole di daerah di atas dari root posterior root dari zigoma, yang diperkirakan itu adalah daerah frontotemporobasal. Setelah melakukan satu burhole, satu lubang di sini, diperluas dengan craniotom. Yang disarankan sebenarnya di buku ini adalah kita buka berlawanan dengan searah dengan jarum jam untuk benar-benar bisa memaksimalkan expose basalnya. Begitu arah searah dengan jarum jam pada garis 3, pada panah nomor 3 ini dilakukan sampai craniotomnya berhenti, baru kita belok kembali ke panah 4 ke arah burhole awal, sehingga diharapkan bisa benar-benar sampai basal. Setelah itu sisa tulang yang di sini ini bisa kita lakukan di buku ini dilakukan drilling dengan rosen atau diamond untuk memperlebar dari bukaan kita. Dan yang bisa dilakukan selain itu, saat melakukan drilling ini dikatakan di buku ini ada resiko untuk biasanya terbuka mastoid arsel. Ini nanti harus kita lakukan penutupan di akhirnya. Setelah itu di buku ini disarankan untuk ditutup dengan wet dressing, baru insisi duranya melakukan insisi dura dengan semilunar dengan pedikel berada di basal. Untuk penutupan dilakukan dengan tulangnya diharapkan menempel ke arah superior. Ini yang terakhir, retrosigmoid. Untuk positioning retrosigmoid sendiri di buku ini disarankan dengan sitting position, dengan posisi sitting position. Beberapa yang landmark penting itu iniomeatal line, itu bisa ditarik dari protuberansia occipital externa sampai external acoustic meatus externus yang berada di depan. Itu merupakan perkiraan dari sinus transverse. Lalu tip dari mastoid itu merupakan arah dari sigmoid sinus, dan asterion biasanya teraba datar di belakang dari mastoid. Itu biasanya knee dari sigmoid sinus. Insisinya dilakukan lapis demi lapis. Di buku ini insisinya dengan linear, lapis demi lapis, dengan harapan kita dapat mewaspadai adanya arteri occipitalis, occipital arteri, dilakukan ligasi dan pemotongan. Setelah itu yang harus diperhatikan juga, ini ada emissary vein di sini. Ini sutura lambdoid. Nah, di sini adalah asterion, ini emissary vein. Dikatakan emissary vein ini di bagian lateralnya ini adalah sinus sigmoid. Ini adalah genunya, sedangkan ini adalah sinus transversus. Di buku ini sebenarnya disarankan untuk merekonstruksi dari CT scan-nya untuk memperkirakan adanya letak dari sinus transversus dan sinus sigmoid untuk memperkirakan letak burhole kita. Burhole dilakukan dekat dengan sinus sigmoid, satu lubang, lalu diperlebar dengan craniotom, dan
target kita adalah expose dari sinus sigmoid dan sinus transverse. Bila setelah dilakukan craniotomy tidak bisa menemui sinus transverse dan sinus sigmoid, disarankan untuk melebarkan bukaan tulang dengan cara melakukan drilling dan menggunakan Carrison Röntgen untuk melakukan pelebaran sampai expose dari sinus transverse dan sinus sigmoid. Setelah itu untuk insisi duranya, sarankan di buku ini semilunar dengan pedicle berada di arah medial. Untuk pada saat akhir dari pembedahan, dura ditutup dengan sarankan juga dengan menggunakan fibrin glue atau fibrin sealant untuk mencegah komplikasi dari bocornya LCS. Dan ini adalah prinsip skull base yang beberapa kali dikatakan di buku ini, remove the bone and save the brain. Jadi skull base ini adalah usaha kita untuk membuang tulang, untuk mendapatkan view yang selebar-lebarnya, untuk bisa melakukan operasi dengan baik, mengurangi retraksi dan melakukan operasi dengan baik. Sekian, terima kasih. Buat teman-teman PPDS, jangan pernah menyepelekan pembukaan tulang mungkin seperti yang sudah dibilang tadi, karena untuk kasus-kasus skull base, terutama yang meningioma, kalau kita sudah salah buka tulang atau tidak maksimal, ya kita untuk melanjutkan operasi ke depannya itu akan sangat sulit dan bahkan yaitu bisa mencederai otak karena retraksi bisa nggak maksimal. Mungkin itu aja sih. Isi dari standarnya apa? Linear, Dok? Oh, insisi iya, ya. Gimana Sadullah? Oke, Dok. Biasanya untuk yang kita lakukan di sini, kita lebih familiar dengan insisi yang retrosigmoid yang berbentuk seperti J gitu, Dok. J atau semilunar, Dok. Namun memang di buku-buku ini dikatakan yang digambarkan dengan linear, Dok. Ya, makanya pertanyaan standar itu kayak gimana standar? Pertanyaannya Dr. Limba itu menarik itu. Oke, Dok. Ada standarnya nggak sebenarnya? Sebenarnya kalau yang saya baca di buku ini, yang saya bisa tarik kesimpulan, intinya adalah target expose-nya, Dok. Yang kita targetkan untuk expose adalah standarnya adalah untuk expose dari sinus sigmoid, genunya sinus sigmoid dan sinus transverse, sehingga insisi kita nanti akan mengikuti itu. Meskipun sebenarnya saya juga kurang setuju dengan insisi seperti yang di buku ini, Dok, dengan linear, karena dengan insisi seperti ini flap kulitnya nanti akan tidak terlalu baik, dan kedua untuk ototnya ini, kalau di buku ini kita bisa lihat, Dok, ini ototnya beda seperti kita. Kalau di tempat kita biasanya kan kita diseksi lapis demi lapis, Dok. Ada tiga lapis otot kita lakukan pembukaan. Nah, iya itu ototnya itu kalau linear itu kan nggak bisa dipisahkan lapis demi lapis, dan sering nyeri dan nggak bisa terekspos dengan baik nanti kalau operasi misalnya CPA tumor yang gede. Nah, sudah kalau pakai linear saya kok pengalaman nggak begitu baik itunya, expose-nya, drainasenya, termasuk operasinya nanti bakal agak kesusahan. Mungkin ya. Itu aja. Oke. Ya. Dulu saya diajari pertama sama Prof. Hafid lazy S ini. Untuk yang belakang. Caranya ngambil dari POE ke tengah telinga itu dibagi 3, sepertiga yang lateral itu. Irisannya diambil situ. Dulu gampangnya begitu. Kemudian belajar di Osaka itu dia pakai insisi yang C gitu supaya kita bisa flap dan tidak perlu pakai spreader, karena yang mengganggu itu seperti dibilang Dr. Wimba adalah spreadernya itu tinggi. Jadi kita kalau mau lihat itu susah, dan flapper itu akan melawan ototnya kan keras itu dilawan. Kalau lapis demi lapis kan di flap ini cukup pakai fish hook, itu lebih terekspos, ototnya akan lebih mudah,
kita mencapai mastoid tipnya lebih mudah. Ini agak susah mencapai mastoid tipnya ini. Ini kalau mau ke bawah sulit ini, karena dia lurus ke bawah. Jadi sebenarnya insisi juga surgeon preference. Kalau tempat cardiosteo lebih aneh lagi, insisinya linear tapi arahnya melintang. Dokter, kalian lihat di top tag-nya dia, karena dia menyesuaikan arahnya dengan arah approach-nya dia. Nah, ini mungkin akan enak karena dia sitting. Dia sitting kan nggak lihat kanan kiri, dia lihat sitting, lihat lurus. Mungkin approach ini enak kalau dia sitting. Jadi kita harus melihat approach itu sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing posisi, dari lesinya, itu sangat-sangat pengaruh. Ya, ini banyak hal-hal yang biasa kita kerjakan ya. Jadi ini optek dasar. Jadi kalian kalau buka dura, buka kulit, saya pernah dikomplain Dokter Asra, semua pasien yang dioperasi aneurisma pterygoidal approach itu parese 7-nya. Bisa ngangkat. Semua. Saya tidak tahu waktu mereka sudah lewat tumor apa enggak, tapi kalau zaman saya dulu memang enggak diajari diseksi nerve 7-nya itu. Langsung diambil di subkutannya saja, jadi tidak di-preserve. Tapi kalau kalian lihat, sudah ikut beberapa kali operasi tumor, fat-nya itu selalu kita angkat ke atas. Jadi ingat, tidak boleh ada fat-nya itu tertinggal di otot. Ya, lihat ini. Fat-nya itu harus ikut naik. Tidak boleh fat-nya itu muskulus temporalis itu masih tertutup fat. Fat-nya harus diambil. Jadi pada saat di fasianya ini sudah mulai habis ketemu fat-nya harus diiris. Kalian lihat ke operasi sama saya, lalu saya iris fasianya, fat-nya saya naikkan. Oke. Seperti saya suka biasanya yang nomor yang C, yang saya kerjakan itu yang C. Ya, itu dulu saya nggak diajari. Dulu kita rutin kerjakan seperti A, dan itu banyak banyak morbiditasnya. Oke, terus coba lihat yang ini orbital sigomatik yang mulai dari subfrontal itu keyhole itu. Keyhole ini nanti kalian besok nggak boleh ikut ya. Besok saya ada satu keyhole seperti ini, saya kerjain di PHC. Jadi mirip-mirip seperti ini nanti approach-nya. Satu hal yang penting, slide selanjutnya mungkin. Itu ini kiri ya. Oke. Supraorbital nerve-nya itu jadi patokan. Batas medialnya itu misalnya supraorbital nerve-nya. Terus lanjut. Diseksi. Oke. Terus lanjut. Itu ditarik di situ ya. Oke, terus lanjut. Oke, arah kraniotominya ingat ya, modelnya seperti itu. Itu terus sudah jelas. Ada lagi arahnya ke sana, ya betul, lanjut. Terus ke sana, ya betul, lanjut. Nah, ini yang penting. Ini harus di-drill. Ya, kalau ini nggak di-drill, nggak bisa masuk. Karena itu berdungkul-dungkul. Ini tahapan penting yang kadang terlupakan. Ya, oke lanjut. Oke, itu lanjut. Dalamnya gampang, lanjut. Nah itu lihat. Ditempelinnya, pertanyaannya ada pertanyaan itu saya tanya. Ke atas atau ke bawah? Lihat dia nempelinnya di ke buku atas. Ini mengatakannya harusnya ke bawah, Dok. Ini jadi pada beberapa di buku ini kalau yang dituliskan sama penulisnya itu harusnya nempel ke bawah dan ke medial, Dok. Sedangkan kalaupun kita pakai bone semen itu harus di atas, Dok. Jadi ini sebenarnya gambar ini tidak terlalu tepat, Dok. Tapi ini yang saya kerjakan. Dok. Saya diajarinya kayak gini. Mungkin kamu salah terjemahin, coba cek. Ini yang betul kayak gini. Kita di Sydney ini ngerjainnya nempelnya ke atas. Ini yang kayak gini nutupnya, pakai penutup lubang itu sama itu. Bisa pakai craniofix di ujung-ujungnya, nggak pakai screw, langsung nggak pakai bone semen, malah itu cuma kasih surgisel aja, periosnya saja ditutup, dia nutup. Ya, ini kayak gini, kita memang nutupnya ke atas. Karena kalau ditutup ke bawah, defect di atasnya itu jelek malahan. Kalau di situ itu kan pas alis, nggak kelihatan. Dan tulangnya kan tight,
fasianya tight, dia nggak akan defect karena ada periostite di atasnya. Ya, terus lanjut. Oh, enggak, Dok. Di buku ini superiorly and medially, Dok. Maksudnya superior itu ke arah atas sini, ke arah atas, Dok. Oh, ya, kamu salah terjemahin itu. Oke, Dok. Superior itu maksudnya ke arah frontal yang atas. Ini yang betul gini ya. Dijahit, nah jahitan ini akan menutup defect-nya tadi. Lihat arah ototnya nih ya, kamu nggak boleh ngiris terlalu bawah karena nanti kena orbicularis oculinya. Dia harus naik ke atas, arah serat otot atas ini yang boleh kamu iris. Otot frontalnya. Ya, otot frontalnya. Oke. Nah, jahitan subkutikulernya kamu lihat ini. Jahitan subkutikuler masuk dari sini, dari yang lateral, masuk sub, kemudian dia harus bisa loose benangnya itu. Terus benang ujung sama ujung ini kamu kaitkan, terus buat ngedrop. Ininya tempel, terus difiksasi dari benang. Pakai yang nggak bisa diserap. Itu tips berikutnya. Supaya jahitannya cantik. Ya. Dia habis masuk subkutikuler, ujung dari ujung bisa bergerak dia. Dikasih kasa, ujung dan ujung di ya. Oke, lanjut. Oke, frontolateral. Oke, ini mirip-mirip. Terus ya mirip-mirip ya, lihat ya. Di seksi itunya lihat tidak ada fat yang nempel di ototnya. Diangkat fatnya ke atas. Oke, terus lanjut. Yang menjadi variasi adalah cara membuka ototnya. Ini lihat nih. Ini kadang-kadang saya kerjain kayak begini. Saya biarin, saya cuma tarik dikit aja. Anunya. Seperlunya temporalisnya itu yang kelihatan. Terus lanjut. Dan bur itu di tempat yang tertutup otot. Oke, itu yang penting. Terus lanjut. Nah, coba balik ke burhulnya tadi. Burhulnya itu sebenarnya otomatis kamu tidak akan menembus mata kalau kamu tegak lurus permukaan tulangnya. Jauhi matanya. Ya. Oke, lanjut. Burnya ke sana sama mirip, cuma ini lebih ke lateral. Terus lanjut. Dibebaskan. Terus lanjut. Dan di drilling. Bawahnya baru kalian bisa masuk. Itu drilling itu paling penting. Ya. Diratakan. Inner table-nya itu diratakan. Terus lanjut. Ya. Ini pakai craniofix. Namanya craniofix. Lihat, nggak ada skrunya. Itu craniofix. Itu yang biasa dipakai. Untuk yang minimal invasif tadi. Justru minimal invasif tadi pakai craniofix karena apa? Karena kita kadang sulit mengskru di daerah yang tertutup kulit. Jadi craniofix ini lebih enak dipakai. Oke. Lanjut. Oke, terus ini apa nih? Helsinki lateral supraorbital. Versi mininya, Dok. Versi mininya. Ini namanya mini pteronal approach, mini. Mini itu pertanyaannya sebenarnya berapa senti kita bisa maju dari ini. Kalau ada rule of 50 katanya, kalau kita dari sini ke sini maksimal setengahnya. Kita masih bisa maju sampai maksimal di setengahnya supaya tidak kena tujuhnya. Ya, coba lihat itu tipsnya apa itu tipsnya? Ini tipsnya insisi dasar dari insisi kita ini diperkirakan di daerah Sylvian fissurnya, Dok. Oke. Jadi nggak buka Sylviannya rencana. Iya, batas bawahnya itu akan Sylvian, Dok. Oke, lanjut terus. Ini yang tandas. beda adalah insisi ototnya. Coba lihat, mundurkan. Ditandas, Dok. Ditandaskan, terus buka. Lalu dilakukan ras patellar dan flap miyok. Oke, terus. Nah, ini bisa dicoba, Nom. Langsung diiris gitu. Iya, Dok. Terus dari situ yang dia mempopulerkan Yuha, Dok. Yuha ini ya. Ini punyanya Yuha ini memang. Bukaannya Yuha itu medit gini. Terus tapi kecil ya. Kecil. Ini mirip mini pteronal. Saya pernah lihat Yuha buka ini. Terus dan dia operasinya cepat masalah. Yuha itu. Pointer. Ini, Dok, bukaan nanti hasilnya bukaannya yang garis kuning ini Sylviannya, Dok. Jadi dia tidak mengeksos Sylvian kan?
Tidak Mas, langsung frontobasal, cuma benar-benar frontobasalnya aja dok. Oke, terus dia nggak ngedrill anunya, bawahnya frontal. Apa? Dilakukan drilling juga dok, Drilling juga. frontobasal. Dan Oke, ini sphenoid juga didrill sama dia dok. Oke, terus? Oke, ya. Oke, good. Terus ya itu bisa dijadikan alternatif ya. Diagonal ini klasik yang kita kerjakan. Mundur lagi. Mundur. Itu yang kiri itu ada enggak nih? Terus itu ada kabel 2 merah sama kuning itu apa? Yang nempel di jidatnya itu. Itu monitoring iom gitu dok. Ya itu iomnya itu ya. Iom. Jadi ada iomnya, dia pakai iom. Terus kabelnya iom itu semua itu di mulutnya itu kan kabelnya iom semua itu. Iya dok. Oke, terus lihat draping itu sempit. Kalian lihat draping itu sempit. Karena rambutnya kelihatan dipotong sedikit. Jadi drapingnya harus sempit. Ya. Dan itu dijahit ke di strapless dok. Ya, strapless. Intinya difiksasi ke kulitnya, bisa jahitan dengan strapless. Yuk lanjut. Ya itu, terus dia itu langsung tandas tulang itu ya. Potong situ langsung, bisa dipakai, bisa ditiru. Lebih cepat itu. Itu mirip approach-nya Prof. Zainal. Kalau kalian lihat di Semarang, dia caranya begini. Langsung dipotong. Terus lanjut. Udah, nggak ada yang spesial ini. Terus, nah ini. Kalau saya, ngeburnya itu biasanya dekat ridge-nya itu tetap bur. Supaya kita waktu potong, biasanya ridge-nya itu saya potong dulu pakai knabel, baru saya craniotom. Supaya kita nggak buang-buang waktu motong ridge-nya. Kalau targetnya melandaikan ridge, jadi perforatornya saya taruh 2 di ridge atas bawahnya, saya knabel dulu, ridge-nya putus, baru saya craniotom keliling. Lanjut. Oke. Nah, itu kan dia bersihin ridge-nya, lihat frontobasalnya di drill selalu, ingat itu yang sering kalian nggak kerjakan. Lanjut. Sphenoid-nya diknabel, potong. Sampai ketemu MOB. Kalau bisa pakai Carrison, pakai Roger, pakai Hayek, atau pakai apa? Pakai knabel, karena knabel lebih cepat. Kalau buat motong-motong itu. Kadang kalau pakai drill, kalau nggak hati-hati juga bisa kena juga duranya. Oke, lanjut. Nah, itu apa itu? Orbital ligamen. Ya, terus lanjut. Ya, oke. Terus lanjut. Ini apa? Temporal. Ini temporal agak beda sisinya ya. Iya, Dr. Anom, Dr. Bimba mungkin bisa. Ya, ini yang unik nih. Ya, ini karena niatnya seperti linear sebenarnya. Kalau dia memang menyarankan linear terus, dia jarang pakai flap. Biasanya kalau kita pakai flapnya horseshoe. Horseshoe itu bisa langsung dapat ke bawah. Lebih enak sebenarnya. Kawas. Dan kita bisa dapat fascia kalau seandainya kebocoran dalam. Ya, ini agak susah ambil fascianya. Lanjut. Tujuannya di horseshoe itu dapat fascia banyak. Ambil perios di atasnya. Oke, lanjut. Kalau mau lihat yang mini-mini, kamu lihat bukunya Branansky. Itu ada jelas itu sama Robert Rees. Lanjut. Ya. Oke, lanjut. Nah, bornya ini biasanya saya bor 2. Di depan itu 1, di belakang 1. Dengan membayangkan garis imajiner petrusnya. Dia pasti naik nih arahnya. Nggak akan datar, dia pasti agak naik begini. Gambarkan baru di bor 2. Belakang sini gitu. Ya, di atas agak naik pasti dibanding temporalnya. Oke, terus lanjut. Ya, oke. Lanjut. Kalau balik. Kalau lihat ini dia ngebor bawah dulu tuh. Iya, bukan yang 1 dulu. Di buku ini juga dibilang disarankan tidak mengikuti yang A ini, Dok. Jadi disarankan untuk mengikuti yang 1 ini supaya benar-benar bisa sampai basal dulu baru kembali ke lubang bor awal, Dok. Ya, oke, lanjut. Ya, terus di drill kan? Ya, drill terus.
Nah, ini sering kita buka air cell-nya. Jadi air cell-nya kebuka enggak apa-apa, asal ditutup lagi. Oke, lanjut. Ya, terus oke, lanjut. Nah, ini terus balik. Kenapa ada gambar CT scan di situ? Apa yang harus dilihat? Ya, dikatakan sebaiknya kita merekon CT-nya karena meskipun biasanya ini yang X ini asterion, biasanya ini terletak merupakan genu dari transisi dari transverse, sinus transverse dan sigmoid. Ini salah satu contoh di mana sinusnya di bawahnya dari asterion. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya nanti pada saat ngedrill kamu harus lihat kondisi semicircular kanalnya. Seberapa dekat pada saat itu penting kalau kita mau buka kanalnya. Jangan sampai waktu buka kanal meatus acousticus internus kita buka ke arah semicircular kanalnya. Oke, itu lihat pneumometasinya beda. Itu yang sebelah kiri pneumometasi dari sinusnya mastoid air cell-nya nggak sebanyak yang kanan. Itu juga penting pada saat kita ngebor nanti. Oke, terus lanjut. Nah, ini yang tadi sudah dibahas. Lanjut ini ya. Oke, lanjut ya, burnya di situ. Oke, sama. Terus supaya dapat bukaan seperti ini, insisinya biasanya panjang. Ya, lebih panjang. Kalau insisi linear itu biasanya 2 kalinya. Di atas separuh, di bawahnya separuh. Jadi untuk buka segitu, itu sisinya panjang ke atasnya itu. Lebih panjang biasanya. Oke, lanjut. Oke, drill lanjut. Ada yang khusus di sini, oke ya. Oke. Arah bukaan duranya lihat. Dia mengikuti sinusnya. Ya, itu seperti bukan kita kan? Iya. Nah, itu kalau zaman dulu beda lagi. Dulu menjauhi sama seperti kita buka di supratentorial. Jadi beberapa senior mungkin nanti kaget kalau kalian buka seperti ini. Pokok dekat-dekat. Saya sarankan jangan terlalu dekat. Agak jauhan aja, tapi nanti sudutnya bisa kamu tambah. Sudut yang linear sedikit ya. Detail ke atas. Ya, enggak gitu jahitnya susah. Ya. Oke, lanjut. Oke, sudah 1 jam lebih sedikit. Terima kasih untuk senior-senior yang sudah bersedia bergabung. Untuk teman-teman PDS, semoga ini bisa menambah ilmu. Yang belum masuk tumor, ini rekaman ini akan ada di YouTube. Jadi mohon dilihat, saya tidak akan mengulang lagi. Jadi apa yang jadi sampaikan ini sudah terdokumentasi secara digital dan bisa jadi belajar. Jadi tidak ada alasan namanya kalian nggak diajari, nggak ngerti optek, itu nggak ada alasannya. Ya. Yang nervous 7 itu nggak boleh lagi, Dok. Apa ya? Nervous 7 nggak boleh lagi, betul. Bukaan dura itu harus betul, arah flapnya, buat insisi. Oke, ya belajar di berdasarkan belajar aktif ya. Oke, itu apa bedanya ya? Ada bercandaan begini, belajar di tempat lain itu dikasih pelajaran baru diuji. Kalau di berdasarkan itu, kalian diuji dulu, kalau nggak bisa dikasih pelajaran. Nah, jangan sampai dikasih pelajaran di belakang ya. Ya, Nom? Siap.